Seorang ibu pekerja kebersihan bernama Ratri Anindya Prameswari menukar cincin pernikahannya demi membeli obat untuk anak-anaknya yang sakit. Seorang pengusaha duda, Aditya Mahendra Wijaya, memperhatikan dalam diam, berusaha memahami keputusasaan di balik pengorbanan itu. Dengan tangan gemetar, Ratri Anindya Prameswari menyerahkan cincin tersebut tanpa menyadari bahwa atasannya sendiri menyaksikan setiap detik momen menyakitkan itu. Kilau cincin kontras dengan air mata yang jatuh saat ia memohon potongan harga. Aditya Mahendra Wijaya tahu ia harus bertindak sekarang, tetapi keputusannya akan mengubah segalanya. Seorang apoteker bernama Bapak Dedi Kurniawan mengambil cincin itu dan menelitinya di bawah lampu putih terang, menampilkan ekspresi datar yang membuat hati Ratri Anindya Prameswari terasa membeku. Ia mencengkeram meja konter, merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya sambil memperhatikan setiap gerakan pria berjas putih itu. Kotak-kotak obat terlihat begitu dekat, namun terasa tak terjangkau. Bapak Dedi Kurniawan menaruh cincin kecil itu di atas timbangan digital, menekan beberapa angka, lalu menghela napas panjang. Saya hanya bisa menawarkan Rp450.000 untuk cincin ini. Emasnya asli, tapi modelnya sederhana tanpa batu, katanya. Dunia Ratri Anindya Prameswari seakan runtuh. Rp450.000. Sementara total harga obat hampir Rp800.000. Ia salah menghitung, atau mungkin terlalu berharap bahwa cincin yang menjadi satu-satunya kenangan dari mendiang suaminya, Fajar Nugroho Santoso, yang meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, akan bernilai lebih tinggi. Pak, tolong, saya butuh lebih. Anak-anak saya demam sudah 3 hari. Dokter bilang infeksi saluran pernapasan. Kalau tidak minum antibiotik hari ini, kondisi mereka bisa memburuk, ucapnya dengan suara bergetar, penuh keputusasaan hingga beberapa orang di antrean menatap iba. Bapak Dedi Kurniawan menggeleng tidak sabar. Maaf, Bu, itu harga maksimal. Kalau tidak cocok, Ibu bisa coba tempat lain. Namun Ratri Anindya Prameswari tahu tidak ada tempat lain. Minggu lalu ia sudah mendatangi 3 pegadaian di Ciputat, semuanya memberi penawaran lebih rendah. Ia menutup mata menahan tangis, teringat wajah pucat dan napas berat kedua putranya yang berusia 5 tahun, Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra, yang hampir tak bisa bernapas lega. Saat itulah suara tegas dan berat terdengar dari belakang. Berapa kekurangannya? Tanya suara itu. Ratri Anindya Prameswari menoleh kaget dan melihat Aditya Mahendra Wijaya, pemilik perusahaan konstruksi tempat ia bekerja sebagai petugas kebersihan selama 8 bulan terakhir, berdiri di sana, menyaksikan kehancurannya yang paling dalam. Ia ingin menyapa, namun kata-kata tercekat oleh rasa malu. Aditya Mahendra Wijaya melangkah mendekat ke konter, menatap langsung pada Bapak Dedi Kurniawan. Berapa kurangnya? Ulangnya dengan wibawa yang membuat apoteker itu langsung tegak. Sekitar Rp350.000, Pak. Ibu ingin membeli antibiotik dan sirup ini, tapi harga cincin tidak mencukupi. Tanpa ragu, Aditya Mahendra Wijaya mengeluarkan dompet dari dalam jasnya. Bayar semuanya dengan kartu saya, dan kembalikan cincin itu padanya. Bapak Dedi Kurniawan terkejut. Yakin, Pak? Sangat yakin, jawabnya tegas sambil meletakkan kartu di atas meja. Tambahkan juga vitamin anak yang terbaik. Air mata akhirnya jatuh dari mata Ratri Anindya Prameswari. Pak, saya tidak bisa menerima ini. Bapak tidak perlu. Aditya Mahendra Wijaya menoleh padanya dan untuk pertama kalinya, dalam 8 bulan ia bekerja, ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar sikap profesional di mata pria itu. Ada ketulusan yang membuatnya terdiam. Anak-anakmu harus sembuh, Ratri Anindya Prameswari. Soal lainnya nanti kita bicarakan. Bapak Dedi Kurniawan segera memproses pembayaran, memasukkan semua obat ke dalam kantong, lalu mengembalikan cincin itu. Dengan tangan gemetar, Ratri Anindya Prameswari mengambilnya, merasakan logam hangat itu menyentuh kulitnya. Terima kasih, bisiknya lirih. Namun sebelum ia sempat meraih kantong obat, Aditya Mahendra Wijaya sudah mengambilnya lebih dulu. Mobil saya ada di luar. Saya akan mengantarmu pulang, kata Aditya Mahendra Wijaya dengan nada tenang, bukan sebuah permintaan, melainkan pernyataan yang diucapkan begitu wajar hingga Ratri Anindya Prameswari hanya bisa menurut. Mereka keluar dari apotek dalam diam, perbedaan dunia di antara mereka terasa begitu jelas. Mobil milik Aditya Mahendra Wijaya adalah sedan hitam mengilap yang kontras dengan kenyataan hidup Ratri Anindya Prameswari yang terbiasa berdesakan di bus kota dan berjalan jauh setiap hari. Ia membukakan pintu penumpang untuknya, sebuah gestur sopan yang membuatnya semakin canggung. Di dalam mobil, keheningan terasa nyaris bisa disentuh.
Ratri Anindya Prameswari menggenggam cincin pernikahannya erat-erat, tak sanggup memakainya kembali. Aditya Mahendra Wijaya menyalakan mesin dan menyesuaikan kaca spion. "Alamat rumahmu?" tanyanya lembut. Dengan suara pelan, ia memberi petunjuk arah, setiap kata terasa berat. Ia tinggal di Kampung Ciputat, Tangerang Selatan, kawasan sederhana sekitar 40 menit dari sana, dengan jalan sempit dan rumah-rumah kecil berdempetan. Jarak antara dunia mereka tak pernah terasa sejauh saat itu. Beberapa menit pertama Aditya Mahendra Wijaya mengemudi dengan fokus, lalu bertanya tenang, "Sudah berapa lama anak-anak sakit?" 3 hari. Awalnya cuma flu ringan, tapi cepat memburuk. "Tadi malam Bima Dwi Saputra sampai sulit bernapas," jawab Ratri Anindya Prameswari sambil memeluk kantong obat di dadanya. "Saya bawa ke puskesmas, tapi penuh sekali. Akhirnya konsultasi ke dokter swasta. Uang tabungan untuk bayar sewa rumah habis." Dahi Aditya Mahendra Wijaya berkerut, menyerap setiap kata. Ayah mereka meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan di proyek konstruksi, lanjutnya singkat tanpa penjelasan lebih jauh. Ia tak suka membicarakan Fajar Nugroho Santoso, tentang bagaimana suaminya meninggal saat bekerja tanpa perlengkapan keselamatan memadai, meninggalkannya sendiri dengan 2 anak kecil dan tumpukan utang. "Saya turut berduka," ucap Aditya Mahendra Wijaya tulus, membuatnya sedikit terkejut. "Kenapa tidak meminta uang muka di perusahaan? Kami punya program bantuan karyawan." Ratri Anindya Prameswari menunduk, wajahnya terasa panas karena malu. "Saya tidak ingin merepotkan. Sudah sulit mendapat pekerjaan sebagai ibu tunggal. Saya tidak mau terlihat bermasalah. Merawat anak bukan masalah, itu tanggung jawab," kata Aditya Mahendra Wijaya sambil meliriknya sekilas sebelum kembali fokus ke jalan. "Kamu bekerja lebih keras dari siapapun di perusahaan, datang paling pagi dan pulang paling akhir. Kamu kira saya tidak memperhatikan?" Ia terkejut. "Bapak memperhatikan?" "Saya memperhatikan banyak hal," jawabnya penuh makna yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tak lama kemudian mereka memasuki lingkungan tempat tinggalnya. Jalan-jalan semakin sempit, rumah-rumah sederhana namun hidup dengan anak-anak bermain di trotoar dan tetangga bercakap di depan rumah. Dunia yang sangat berbeda dari milik Aditya Mahendra Wijaya, tetapi ia memandang semuanya dengan rasa ingin tahu tulus, bukan dengan meremehkan seperti yang ditakutkan Ratri Anindya Prameswari. "Itu rumah biru dengan pagar putih," katanya menunjuk sebuah rumah kecil yang terawat, dengan taman mungil berisi beberapa bunga yang masih bertahan. Aditya Mahendra Wijaya memarkir mobil dan mematikan mesin. Ratri Anindya Prameswari membuka pintu, tetapi ia sudah keluar dari sisi lain sambil membawa kantong obat. "Pak, tidak perlu masuk. Rumah saya sederhana dan pasti berantakan. Karena anak-anak sakit," katanya gugup. "Saya ingin memastikan mereka baik-baik saja," jawab Aditya Mahendra Wijaya tegas tanpa memberi ruang untuk ditolak. "Dan panggil saya Aditya Mahendra Wijaya saja." Ia menuntunnya melewati pagar kecil menuju pintu depan. Bahkan sebelum pintu dibuka, terdengar batu kering dari dalam. Tetangga mereka, Ibu Sulastri Handayani, wanita sekitar 60 tahun yang sering membantu menjaga si kembar, membuka pintu dengan wajah cemas. "Syukurlah kamu sudah pulang, Nak." Raka Arya Pratama demamnya tinggi dan Bima Dwi Saputra batuk terus, katanya, lalu terdiam saat melihat pria elegan berdiri di belakang Ratri Anindya Prameswari, matanya membesar karena terkejut. "Ini Aditya Mahendra Wijaya, atasan saya. Beliau membantu membeli obat." Jelas Ratri Anindya Prameswari cepat sambil masuk ke ruang tamu kecil yang sederhana namun bersih dan hangat. Sementara suara tangis pelan terdengar dari kamar, Ratri Anindya Prameswari berlari ke kamar diikuti Aditya Mahendra Wijaya. Ruangan itu kecil dengan 2 tempat tidur single menempel di dinding. Kedua anak laki-laki itu terbaring dengan wajah merah karena demam dan napas tersengal. Raka Arya Pratama merengek pelan sementara Bima Dwi Saputra batuk tanpa henti. "Ya Tuhan, mereka makin parah," gumam Ratri Anindya Prameswari sambil berlutut di antara 2 ranjang dan menempelkan tangan di dahi panas anak-anaknya. "Mama bawa obat, sayang. Sebentar lagi kalian akan baikan." Aditya Mahendra Wijaya memperhatikan pemandangan itu, merasakan sesuatu bergerak di dadanya, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Ada begitu banyak cinta dalam gestur sederhana itu, dedikasi yang murni tanpa pamrih. Ia membuka kantong obat dan mengeluarkan antibiotik, membaca petunjuk pemakaian dengan cepat. "Obat ini harus dibuat suspensi dulu. Ada spuit atau pipet obat?" tanya Aditya Mahendra Wijaya. "Ada," jawab Ratri Anindya Prameswari sambil bangkit dengan tubuh masih gemetar. "Saya ambil di dapur."
Ia bergegas keluar lalu kembali membawa alat yang dibutuhkan. Dengan hati-hati, Aditya Mahendra Wijaya menyiapkan obat sesuai dosis yang tertera. Ia kemudian mendekati ranjang Raka Arya Pratama, anak yang demamnya paling tinggi. "Halo, jagoan. Saya Aditya Mahendra Wijaya, teman mama kamu. Saya kasih obat ya supaya kamu cepat kuat lagi, boleh?" Anak itu membuka mata lelahnya dan mengangguk pelan. Dengan sabar, Aditya Mahendra Wijaya memberikan antibiotik, lalu melakukan hal yang sama pada Bima Dwi Saputra. Setelah itu ia memberi obat penurun panas untuk keduanya sambil melihat jam tangannya guna mencatat waktu dosis berikutnya. Beberapa jam lagi demamnya mulai turun. "Mereka perlu banyak minum dan istirahat," ujarnya sambil merapikan jasnya yang sedikit kusut. Ratri Anindya Prameswari berdiri di ambang pintu, menatap pria berwibawa itu merawat anak-anaknya dengan kelembutan yang membuat hatinya terenyuh. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas semua yang Bapak lakukan hari ini. Bapak menyelamatkan anak-anak saya," katanya dengan suara bergetar. "Panggil saja saya Aditya Mahendra Wijaya," koreksinya lembut sambil mendekat. "Dan saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama, bukan?" Ratri Anindya Prameswari menggeleng pelan, air mata kembali menggenang. "Banyak orang pasti akan lewat begitu saja. Tapi Bapak berhenti, membantu, bahkan datang ke rumah. Kenapa?" Aditya Mahendra Wijaya terdiam sejenak, memandang kamar sederhana yang penuh kehangatan itu, lalu menatapnya kembali. "Karena saya melihat seorang ibu yang rela menjual cincin pernikahannya demi menyelamatkan anak-anaknya. Saya melihat keberanian di mana orang lain mungkin hanya melihat keputusasaan." Ia melangkah lebih dekat. "Dan karena saya sadar, saya terlalu sedikit mengenal orang-orang yang bekerja bersama saya." Jantung Ratri Anindya Prameswari berdegup kencang karena jarak mereka yang semakin dekat. "Saya selalu berusaha tidak merepotkan, hanya bekerja tanpa menarik perhatian," katanya lirih. "Mungkin sudah waktunya itu berubah," jawab Aditya Mahendra Wijaya pelan dengan mata menatap lurus ke arahnya. "Saya tidak mau kamu menghadapi situasi seperti hari ini sendirian lagi." "Apa maksud Bapak?" tanyanya ragu. "Mulai sekarang, kalau kamu butuh apapun, datang dan bicara langsung pada saya. Tanpa malu, tanpa takut dianggap merepotkan." Ia terdiam sejenak seolah mengambil keputusan penting. "Dan saya juga ingin mengenalmu lebih dekat, Ratri Anindya Prameswari, bukan sebagai atasan dan karyawan, tapi sebagai manusia." Keheningan yang menyusul terasa tegang. Ratri Anindya Prameswari merasakan jantungnya berdegup tak teratur, campuran harapan dan ketakutan memenuhi dadanya. "Saya tidak tahu apakah ini ide yang baik. Dunia kita sangat berbeda," katanya pelan. "Memang berbeda," jawab Aditya Mahendra Wijaya, "tapi hari ini saya belajar bahwa berbeda tidak berarti tidak cocok." Ia mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Ratri Anindya Prameswari dengan lembut. "Boleh saya tanya sesuatu?" Ia mengangguk tanpa suara. "Pernah terpikir untuk melanjutkan sekolah, ikut kursus, atau kuliah?" Pertanyaan itu membuatnya tertegun. "Saya ingin belajar keperawatan. Sejak dulu saya suka merawat orang, tapi dengan anak-anak masih kecil dan tanpa uang," katanya ragu. "Bagaimana kalau saya bilang saya bisa membantu juga soal itu?" Mata Ratri Anindya Prameswari membesar. "Bagaimana?" "Perusahaan punya kerjasama dengan beberapa universitas dan program beasiswa untuk karyawan. Kamu bisa kuliah malam dan saya akan menyesuaikan jadwal kerjamu," ujar Aditya Mahendra Wijaya dengan antusias. "Kamu punya potensi, Ratri Anindya Prameswari. Kamu hanya butuh kesempatan." "Kenapa Bapak mau melakukan semua ini untuk saya?" tanyanya terharu. "Karena hari ini kamu mengajarkan saya sesuatu yang sangat penting tentang nilai dan tentang apa yang benar-benar berarti dalam hidup," jawab Aditya Mahendra Wijaya dengan tulus. Aditya Mahendra Wijaya tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal. Ia percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk menjadi lebih dari sekadar apa yang ditentukan oleh keadaan hidupnya. Ratri Anindya Prameswari merasakan air mata kembali menggenang, tetapi kali ini berbeda, air mata harapan dan kemungkinan. "Saya tidak tahu harus berkata apa," ucapnya lirih. "Katakan saja kamu akan memikirkannya," pinta Aditya Mahendra Wijaya lembut. "Katakan kamu tidak akan menyerah pada impianmu." Ia terlalu terharu untuk merangkai kata-kata. Saat itu, Raka Arya Pratama memanggil pelan dari tempat tidur. "Ma, aku haus." Ratri Anindya Prameswari segera mengambil air, dan ketika kembali ia melihat Aditya Mahendra Wijaya duduk di tepi ranjang,
berbicara pelan dengan kedua anak itu tentang sepak bola dan kartun kesukaan mereka. Pemandangan itu menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Setelah anak-anak minum dan kembali tertidur, Aditya Mahendra Wijaya bersiap pamit. Di depan pintu rumah, ia berbalik menatap Ratri Anindya Prameswari untuk terakhir kalinya malam itu. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Tinggallah di rumah bersama mereka. Pastikan mereka benar-benar pulih. Itu cuti berbayar. Ratri Anindya Prameswari terkejut. Aditya Mahendra Wijaya, saya tidak bisa menerima terlalu banyak kebaikan seperti ini. Ini bukan kebaikan, ini tanggung jawab saya pada karyawan yang luar biasa, jawabnya, lalu ragu sejenak seolah ingin menambahkan sesuatu. Dan pada seorang perempuan yang sangat saya kagumi. Wajah Ratri Anindya Prameswari terasa panas. Anda mengagumi saya? Kekuatanmu, dedikasimu, cintamu pada anak-anakmu. Semua itu pantas dikagumi, ujar Aditya Mahendra Wijaya sambil melangkah lebih dekat. Dan juga kecantikanmu, kalau kamu mengizinkan saya mengatakannya. Jantung Ratri Anindya Prameswari berdebar kencang. Saya tahu ini rumit. Kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi sejak melihatmu di apotek, saya tidak bisa berhenti memikirkanmu. Katanya lembut sambil menyentuh pipinya. Bolehkah saya mengajakmu makan malam ketika anak-anak sudah sembuh? Ratri Anindya Prameswari menutup mata, merasakan sentuhan itu seperti membakar kulitnya. Sebagian dirinya berteriak bahwa ini gila dan tidak mungkin berhasil, tetapi bagian lain, bagian yang lelah berjuang sendirian, ingin mengatakannya. Saya takut, bisiknya. Takut apa? Takut terbiasa dengan semua ini, lalu kehilangan semuanya lagi. Aditya Mahendra Wijaya sedikit menunduk, mendekatkan wajahnya. Bagaimana jika saya berjanji kamu tidak akan kehilangan? Anda bisa menjanjikan itu? Saya bisa berjanji akan mencoba membuatmu bahagia setiap hari sepanjang hidup saya jika kamu memberi saya kesempatan, jawabnya dengan suara penuh ketulusan. Intensitas suaranya membuat Ratri Anindya Prameswari membuka mata. Jarak mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas pria itu. Katakannya, Ratri Anindya Prameswari. Beri saya kesempatan untuk menunjukkan betapa berharganya dirimu. Ia menahan napas, merasakan beratnya semua yang dipertaruhkan. Aroma lembut parfum Aditya Mahendra Wijaya bercampur dengan bau disinfektan rumah menciptakan kontras aneh. Namun yang paling membuatnya bingung adalah perasaan seolah dunia berhenti berputar. Jam dinding hampir menunjukkan pukul 8 malam. Anak-anak tidur di kamar dengan dahi yang mulai lebih sejuk, sementara di ambang pintu berdiri seorang pria yang selama ini ia anggap tak terjangkau, menunggu jawaban yang bisa mengubah hidup mereka. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakannya sekarang, gumamnya berusaha tegar. Hari ini terlalu banyak hal terjadi sekaligus. Saya hampir tidak bisa membeli obat, hampir melihat anak-anak saya makin parah, lalu tiba-tiba Anda datang, membayar semuanya, mengantar saya pulang, bicara tentang kuliah, tentang makan malam. Ia menggeleng bingung. Hati saya masih mencoba mengejar semua ini. Aditya Mahendra Wijaya mundur setengah langkah, menghormati ruangnya tanpa memutus tatapan. Saya mengerti. Saya tidak ingin menekanmu. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan. Kita bisa berjalan pelan, sesuai ritme yang membuatmu merasa aman. Ratri Anindya Prameswari merapikan sanggul rambutnya yang berantakan, beberapa helai terlepas. Anda seharusnya sedang makan di restoran mahal atau menandatangani kontrak penting, tapi justru berada di rumah sederhana. Saya mendengarkan semua kebingungan saya. Aditya Mahendra Wijaya tersenyum tipis, lebih lembut daripada senyum profesionalnya di kantor. Hari ini tidak ada tempat yang lebih ingin saya datangi selain di sini. Ia sempat menunduk menatap lantai keramik yang sudah usang, lalu kembali menatapnya. Kalau saya menerima ajakan makan malam itu, artinya apa? Tanyanya pelan. Itu hanya pertemuan biasa. Saya tidak ingin siapapun berpikir saya memanfaatkan situasi atau mendapatkan sesuatu hanya karena dekat dengan pemilik perusahaan. Aditya Mahendra Wijaya menyilangkan tangan seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Artinya saya ingin mengenalmu di luar seragam kerja, di luar koridor perusahaan. Saya ingin berbicara tentang hidupmu, tentang rencanamu, dan membiarkan kamu juga mengenal hidup saya. Saya tidak ingin menyembunyikan apapun, tapi juga tidak ingin terlihat seolah saya menawarkan sesuatu sebagai imbalan perhatianmu. Ratri Anindya Prameswari merasakan campuran lega dan khawatir. Anda tidak takut menyesal? Takut orang melihat, bergosip, bilang ini salah?
Seorang pria kaya keluar dengan petugas kebersihan yang mengepel lantai kantor? Saya justru takut pada hal lain, jawab Aditya Mahendra Wijaya tanpa ragu. Takut melihatmu terus mengalami kesulitan dan pura-pura tidak melihatnya. Takut menghabiskan sisa hidup saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saya berani mengambil langkah ini. Keheningan jatuh selama beberapa detik, hanya dipecah oleh suara anjing menggonggong di kejauhan. Ratri Anindya Prameswari menoleh ke lorong menuju kamar anak-anaknya, seolah mencari jawaban di sana. Mereka segalanya bagi saya, katanya pelan. Semua yang saya lakukan adalah untuk mereka. Jika suatu saat saya merasa ini bisa menyakiti mereka, saya akan berhenti. Saya akan menghormati keputusan apapun yang kamu ambil, jawab Aditya Mahendra Wijaya, dan saya akan melakukan apapun agar tidak menjadi sumber luka untukmu atau untuk mereka. Ia menarik napas panjang, merasakan keberanian aneh tumbuh di tengah ketakutan. Saya akan memikirkan tentang makan malam itu, ucap Ratri Anindya Prameswari perlahan. Saya tidak bisa berjanji akan datang, tapi saya akan memikirkannya. Saya perlu melihat kondisi mereka besok pagi. Saya perlu menenangkan pikiran saya. Aditya Mahendra Wijaya mengangguk ringan. Itu sudah lebih dari yang saya harapkan hari ini. Ia mengeluarkan kartu nama sederhana dari saku jasnya, hanya berisi nama, nomor ponsel, dan email. Ini nomor pribadi saya. Jika terjadi apapun pada anak-anak malam ini, jika butuh rumah sakit, ambulans, apa saja, hubungi saya kapanpun. Ratri Anindya Prameswari menerima kartu itu dengan hati-hati, seolah benda rapuh. Saya tidak ingin menyalahgunakan kebaikan Anda. Anda sudah melakukan terlalu banyak. Kamu tidak menyalahgunakan apapun. Saya menawarkan karena saya ingin, balas Aditya Mahendra Wijaya sambil melangkah mundur dan merapikan jasnya. Saya akan pulang agar kamu bisa beristirahat. Besok saya kirim pesan menanyakan keadaan mereka. Baik, jawab Ratri Anindya Prameswari pelan. Ia berjalan ke arah gerbang, namun sebelum keluar, Aditya Mahendra Wijaya berbalik sekali lagi. Tentang kuliah itu, jangan lupakan yang saya katakan. Kamu hebat merawat orang. Anak-anakmu, perusahaan, bahkan koridor kantor terasa berbeda saat kamu lewat. Jika kamu benar-benar ingin belajar keperawatan suatu hari nanti, saya akan membantu mewujudkannya. Mata Ratri Anindya Prameswari kembali berkaca-kaca, tetapi kali ini ia menahannya. Saya akan mengingatnya. Aditya Mahendra Wijaya tersenyum tipis, mengangguk, lalu pergi. Ia tetap berdiri di depan pintu beberapa detik setelah mobil itu berbelok di ujung jalan, seolah perlu meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi benar-benar nyata. Ketika akhirnya menutup pintu, beban hari yang panjang langsung jatuh di bahunya. Ia masuk ke kamar dan melihat si kembar bernapas sedikit lebih lega. Demam masih ada, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Ia menyentuh lembut wajah Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra, merapikan selimut mereka, lalu duduk di tepi ranjang dengan tubuh pegal karena lelah. Kalian tidak tahu apa yang terjadi hari ini, bisiknya sambil menatap mereka. Mama hampir menjual cincin peninggalan ayah kalian, hampir kehilangan kenangan terakhir tentang beliau. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang mungkin bisa mengubah seluruh hidup kita. Keesokan paginya ia terbangun oleh batuk ringan anak-anak, tetapi segera menyadari demam mereka sudah jauh berkurang. Ia menyentuh dahi keduanya dan merasakan kulit yang lebih sejuk. Syukurlah, gumamnya sambil memberikan obat sesuai jadwal, menyiapkan bubur ayam hangat, lalu duduk bersama mereka di ruang tamu dengan televisi menayangkan kartun anak. Saat mereka tertawa pelan menonton animasi, ponsel lamanya bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Selamat pagi, Ratri Anindya Prameswari. Ini Aditya Mahendra Wijaya. Bagaimana keadaan anak-anak? Jantungnya berdegup kencang dan sejenak ia ragu apakah harus membalas. Ibu Sulastri Handayani, yang pagi itu datang menengok cucu tetangganya, melihat keraguannya. Itu dari atasanmu, ya? Ratri Anindya Prameswari menatap layar lalu menoleh ke arahnya. Iya, beliau menanyakan keadaan anak-anak. Balas saja. Pria yang peduli pada anak-anak pantas mendapat setidaknya ucapan selamat pagi kembali, ujar Ibu Sulastri Handayani dengan tegas. Ratri Anindya Prameswari tersenyum melihat gaya bicara langsung Ibu Sulastri Handayani. Ia mengambil ponsel, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik, "Selamat pagi, Aditya Mahendra Wijaya." Anak-anak bangun dengan kondisi lebih baik. Demamnya sudah turun sedikit. Terima kasih sudah menanyakan kabar dan atas semua bantuan kemarin. Balasan datang beberapa menit kemudian, saya lega mendengarnya.
Tetap ikuti anjuran dokter. Hari ini kamu istirahat saja. Fokus merawat mereka dan juga dirimu. Ia membaca pesan itu 2 kali, merasakan perhatian yang aneh baginya, karena ia tidak terbiasa ada orang yang menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Menjelang sore, ponselnya berdering. Ia terpaku menatap layar. Ibu Sulastri Handayani, yang masih membantu di rumah, melipat tangan dan berkata, mau dibiarkan saja orang itu bicara sendiri? Dengan suara pelan, Ratri Anindya Prameswari akhirnya menjawab, halo. Halo, Ratri Anindya Prameswari. Maaf menelepon, saya tidak tahu apakah kamu sedang beristirahat. Suara Aditya Mahendra Wijaya terdengar jelas dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tidak apa-apa, saya di ruang tamu bersama anak-anak, jawabnya. Syukurlah, katanya setelah jeda singkat. Saya berpikir untuk mampir nanti sore, melihat kondisi mereka dan membawa beberapa barang. Boleh? Jantungnya kembali berdebar. Tidak perlu, Aditya Mahendra Wijaya. Mereka sudah lebih baik. Anda sudah melakukan terlalu banyak. Saya tahu itu tidak perlu. Saya bertanya apakah kamu ingin saya datang, balasnya lembut. Perbedaan sederhana dalam kata-kata itu langsung menyentuh hatinya. Ia terdiam sejenak hingga terdengar suara batu kecil Ibu Sulastri Handayani di belakangnya. Kalau tidak mengganggu jadwal Anda, silakan datang, jawabnya akhirnya. Anak-anak pasti senang bertemu orang yang membawa obat yang membantu mereka. Baik, saya datang setelah jam 7. Saya bawa buah dan beberapa makanan ringan. Sampai nanti, kata Aditya Mahendra Wijaya sebelum menutup telepon. Ratri Anindya Prameswari menatap ponselnya beberapa detik. Laki-laki itu tertarik padamu. Nak, komentar Ibu Sulastri Handayani sambil tertawa kecil. Terlihat dari nada suaranya. Jangan bicara sembarangan, Bu, bantah Ratri Anindya Prameswari dengan pipi memerah. Dia orang kaya, pemilik perusahaan. Saya hanya perempuan yang membersihkan lantai kantornya. Kamu perempuan yang membesarkan 2 anak sendirian, bekerja dengan jujur, dan masih mampu tersenyum. Itu lebih berharga daripada rekening bank manapun, jawab Ibu Sulastri Handayani bijak. Tapi pikirkan dengan tenang, hati yang lelah juga berhak beristirahat. Waktu berlalu lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ratri Anindya Prameswari merapikan rumah, mengganti spray anak-anak, dan mengepel lantai. Bukan untuk menyambut tamu penting, gumamnya pada diri sendiri, tetapi tetap ingin semuanya rapi. Tepat pukul 7:30, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungnya berdegup lebih kencang. Aditya Mahendra Wijaya muncul di gerbang membawa 2 kantong belanja besar. Ia tidak mengenakan dasi, hanya kemeja formal dengan lengan digulung hingga siku, membuatnya terlihat lebih santai. Selamat malam, ucapnya sambil tersenyum ketika Ratri Anindya Prameswari membuka gerbang. Semoga saya tidak mengganggu. Selamat malam, tidak sama sekali, jawabnya sambil memberi jalan. Anak-anak ada di ruang tamu. Ia masuk dengan sikap natural, memberi salam hormat kepada Ibu Sulastri Handayani, lalu langsung mendekati anak-anak. Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra, yang masih pucat, memandang penasaran pada pria yang belum pernah mereka lihat di rumah, namun terasa familiar. Ini Om Aditya Mahendra Wijaya, jelas Ratri Anindya Prameswari. Beliau yang membantu Mama membeli obat kemarin. Aditya Mahendra Wijaya berjongkok agar sejajar dengan mereka. Om sangat senang melihat kalian sedikit lebih baik. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Lebih enak, tapi batuk masih mengganggu, jawab Bima Dwi Saputra jujur seperti anak kecil. Dan obatnya tidak enak. Aditya Mahendra Wijaya tertawa ringan. Obat memang jarang enak, tapi membuat kalian cepat kuat lagi. Lihat, Om bawa beberapa hal untuk kalian. Ia membuka salah satu kantong dan mengeluarkan 2 buku cerita bergambar, permainan kartu memori sederhana, dan beberapa buah segar. Om tidak tahu kalian suka apa, jadi Om pilih yang dulu ingin Om punya waktu kecil. Mata kedua anak itu berbinar. Terima kasih, kata mereka hampir bersamaan. Ratri Anindya Prameswari berdiri di dekat pintu dapur, dadanya terasa sesak haru. Bukan hanya karena barang yang dibawa, tetapi cara Aditya Mahendra Wijaya berbicara dengan anak-anak tanpa merendahkan, dengan ketulusan yang nyata. Setelah beberapa menit, ia berdiri dan berjalan ke dapur menghampirinya sambil membawa kantong belanja yang lain. Saya juga membawa beberapa kebutuhan dasar untukmu, jelas Aditya Mahendra Wijaya sambil meletakkan susu, roti tawar, telur, beras, tempe, ayam,
dan beberapa sayuran di atas meja kecil. Saya tidak tahu apa yang kurang, jadi saya beli sedikit dari semuanya. Ratri Anindya Prameswari menatapnya kaget. Aditya Mahendra Wijaya, ini terlalu banyak, protesnya. Saya sebenarnya sudah merencanakan mengisi kembali bahan dapur saat gajian. Saya mengerti, jawab Aditya Mahendra Wijaya tenang, tapi saya tidak ingin kamu harus memilih antara membeli obat atau membeli makanan. Anggap saja ini uang muka, kalau kamu mau. Nanti bisa dipotong sesuai cara yang kamu anggap paling baik. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tersentuh oleh perhatian itu. Kenapa Anda melakukan semua ini? Kemarin mungkin hanya tindakan spontan, tapi hari ini Anda datang lagi, membawa semua ini, karena saya terus memikirkan apa yang mungkin terjadi jika kemarin kamu tidak berhasil membeli obat, jawab Aditya Mahendra Wijaya jujur. Dan sejak kemarin saya tidak bisa melupakan cara kamu memandang cincin itu. Seolah kamu sedang melepaskan bagian dari sejarah hidupmu sendiri. Ratri Anindya Prameswari menarik napas dalam. Cincin itu adalah satu-satunya yang tersisa dari pernikahan saya. Sisanya hanya utang dan kenangan pahit. Tapi saya belum pernah sanggup melepaskannya, walaupun sangat membutuhkan. Hari ini kamu tidak perlu melepaskan apapun lagi, kata Aditya Mahendra Wijaya tegas. Kalau harus melepaskan sesuatu, biarlah hanya rasa takut yang menahanmu. Ia menelan ludah. Mudah bagi Anda mengatakan itu ketika hidup selalu memberi segalanya, Aditya Mahendra Wijaya. Ia menatapnya serius. Hidup tidak memberi saya segalanya. Hidup memberi saya uang, itu benar. Tapi hidup juga mengambil banyak hal. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 15 tahun. Ibu saya jatuh sakit dan saya harus tumbuh terlalu cepat untuk merawatnya sekaligus mengurus perusahaan. Saya tahu rasanya tidur dengan rasa takut kehilangan orang yang kita cintai. Pengakuan itu membuat Ratri Anindya Prameswari tertegun. Ia belum pernah mendengar sisi pribadi Aditya Mahendra Wijaya seperti itu. Saya tidak tahu, bisiknya. Hampir tidak ada yang tahu. Saya lebih suka dilihat sebagai pengusaha yang selalu menyelesaikan segalanya, pria yang tidak pernah goyah. Tapi kemarin di apotek, saya melihat sosok ibu saya dalam diri kamu. Saya melihat keputusasaan yang sama ketika dulu saya tidak tahu apakah kami bisa membayar pengobatan ayah saya, dan saya tidak mampu berpaling, lanjutnya pelan. Ratri Anindya Prameswari menatapnya beberapa detik dalam diam. Untuk pertama kalinya ia melihat Aditya Mahendra Wijaya bukan hanya sebagai atasan berjas rapi, tetapi sebagai seseorang dengan luka tak terlihat. Terima kasih sudah mempercayakan cerita itu kepada saya, gumamnya. Ia mengangkat bahu ringan, namun ada kerentanan yang jarang terlihat di matanya. Karena saya sudah di sini, bolehkah saya membantu sesuatu? Memasak, merapikan dapur, apapun yang bisa meringankan harimu. Ratri Anindya Prameswari tertawa tak percaya. Pemilik perusahaan mencuci piring di rumah karyawannya? Itu baru ingin saya lihat. Aditya Mahendra Wijaya tersenyum. Jangan meremehkan kemampuan saya. Saya pernah hidup sendiri bertahun-tahun sebelum semuanya berkembang. Saya bisa mengurus diri. Ia berpikir sejenak, lalu mengambil sebuah panci. Baiklah, begini saja. Saya memasak nasi dan ayam. Anda potong sayuran dan cuci piring yang kita pakai. Setuju? Setuju, jawab Aditya Mahendra Wijaya cepat. Mereka mulai bekerja berdampingan di dapur kecil. Awalnya ia sedikit canggung dengan talenan sempit dan pisau yang tidak terlalu tajam, namun segera menemukan ritmenya. Sambil memasak, percakapan mereka menjadi lebih ringan. Ratri Anindya Prameswari bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang impiannya menjadi perawat, dan malam-malam ketika ia belajar sendiri dengan buku pinjaman. Aditya Mahendra Wijaya bercerita tentang tekanan mengambil alih perusahaan di usia muda, tentang kebiasaannya bekerja sampai larut hampir setiap hari tanpa ada orang untuk berbagi beban. Sesekali tatapan mereka bertemu lebih lama dari seharusnya, menciptakan koneksi sunyi yang tak bisa mereka definisikan. Saat makanan siap, mereka memanggil anak-anak ke meja. Aditya Mahendra Wijaya duduk di samping mereka, membantu memotong ayam menjadi potongan kecil. Enak, Ma, kata Raka Arya Pratama sambil makan perlahan. Lebih enak dari makanan di sekolah. Ibu kalian memang koki yang hebat, komentar Aditya Mahendra Wijaya dengan kagum tulus. Kalau makanan ini dijual, pasti laris. Ratri Anindya Prameswari tersenyum tersanjung. Siapa tahu suatu hari saya membuka usaha catering rumahan. Saya pernah memikirkannya juga.
Kita bisa membicarakan hal itu dengan tenang lain hari, jawab Aditya Mahendra Wijaya. Perusahaan memiliki divisi catering. Saya bisa menjelaskan bagaimana proses perizinan, pemasok bahan, dan hal-hal semacam itu. Makan malam berlangsung tenang, diisi percakapan sederhana dan tawa kecil anak-anak yang semakin santai setiap menitnya. Setelah selesai, Aditya Mahendra Wijaya bersikeras mencuci piring sementara Ratri Anindya Prameswari merapikan sisa makanan. Dari ruang tamu, Ibu Sulastri Handayani berbisik kepada si kembar. Pria itu kelihatannya sangat terpikat pada mama kalian. Kalian tahu kan? Bima Dwi Saputra membuka mata lebar. Seperti di film? Kurang lebih, jawab Ibu Sulastri Handayani sambil tertawa pelan. Tapi ini urusan orang dewasa. Kalian biarkan mereka berbicara. Setelah dapur bersih, Aditya Mahendra Wijaya kembali ke ruang tamu. Anak-anak sudah menguap, kelelahan akibat flu masih terasa. Ratri Anindya Prameswari mengantar mereka kembali ke kamar, memberi dosis obat berikutnya, lalu menemani sampai mereka tertidur. Ketika kembali ke ruang tamu, ia menemukan Aditya Mahendra Wijaya berdiri di dekat jendela, memandang jalan kampung yang tenang. Mereka akan baik-baik saja, katanya begitu melihatnya. Terlihat jelas kamu merawat mereka dengan sangat baik. Saya hanya melakukan yang saya bisa, jawab Ratri Anindya Prameswari sambil duduk di sofa. Ia mendekat dan duduk di sampingnya dengan jarak yang tetap sopan. Tentang kemarin, mulai Aditya Mahendra Wijaya, kembali ke topik yang sempat tertunda. Saya masih ingin mengajakmu makan malam di luar. Bukan sekarang, bukan hari ini, tapi ketika anak-anak sudah benar-benar pulih dan kamu merasa nyaman. Bisa di tempat sederhana jika kamu mau, tidak perlu sesuatu yang mewah. Ratri Anindya Prameswari menarik napas panjang, menatap kedua tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. Saya memikirkan itu seharian. Membayangkan betapa anehnya jika orang melihat saya masuk restoran mahal bersama pemilik perusahaan. Orang-orang di kantor pasti akan bergosip, memandang sinis. Kamu sangat peduli dengan apa yang orang lain katakan? Tanyanya. Saya peduli dengan dampaknya pada pekerjaan saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan itu, Aditya Mahendra Wijaya. Jika mereka mulai berkata saya mendapat keistimewaan karena dekat dengan Anda, saya bisa kehilangan rasa hormat mereka dan saya tidak ingin itu terjadi. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukanmu dengan tidak hormat, jawab Aditya Mahendra Wijaya tegas. Tapi saya mengerti kekhawatiranmu. Kita bisa bersikap diskret. Kita tidak harus muncul di tempat yang mungkin didatangi orang-orang kantor. Kota ini besar. Ia mengangkat wajah dan menatapnya langsung. Dan Anda siap terlihat bersama perempuan seperti saya? Ibu tunggal? Tinggal di lingkungan sederhana, yang setiap hari naik bus dan angkutan umum? Aditya Mahendra Wijaya terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ratri Anindya Prameswari, menjadi ibu tunggal bukanlah kekurangan. Tinggal di lingkungan sederhana bukanlah sesuatu yang memalukan. Jika ada yang bermasalah dengan itu masalah mereka, bukan masalahmu. Saya tidak pernah ragu tentang dengan siapa saya ingin terlihat bersama. Satu-satunya keraguan saya hanyalah apakah kamu akan mengizinkan saya tetap berada di sampingmu. Ketulusan dalam suaranya menyentuh hati Ratri Anindya Prameswari begitu dalam. Ia menyadari bahwa sebenarnya rasa takut terluka lagi yang menahannya untuk berkata ya. Saya masih tidak tahu apakah saya bisa percaya bahwa ini bisa berhasil, akunya pelan. Suami saya dulu menjanjikan segalanya, tapi akhirnya hanya meninggalkan utang dan luka. Saya tidak tahu apakah saya sanggup melalui hal seperti itu lagi. Aditya Mahendra Wijaya sedikit mendekat, tetap menghormati ruangnya namun jelas sepenuhnya memperhatikan setiap kata yang ia ucapkan. Saya bukan dia, Ratri Anindya Prameswari. Saya tidak bisa berjanji kita tidak akan pernah bertengkar atau menghadapi kesulitan, tapi saya bisa berjanji tidak akan mempermainkan perasaanmu maupun keamanan anak-anakmu. Jika suatu hari kamu memutuskan bersama saya, mereka akan menjadi prioritas bersama denganmu. Hatinya terasa terhimpit saat mendengar penyebutan anak-anaknya. Dan jika mereka tidak menyukai Anda, mereka sudah terlalu lama menderita karena kehilangan ayah. Maka saya akan mendapatkan kepercayaan mereka sedikit demi sedikit dengan kesabaran. Jika harus memulai hanya sebagai teman, saya akan memulai dari situ. Bagi saya yang penting adalah kehadiran saya di hidup kalian, bukan label apa yang kita berikan pada hubungan ini. Keheningan nyaman memenuhi ruang tamu. Dari kamar hanya terdengar napas tenang si kembar. Sementara di luar sesekali terdengar suara mobil melintas di jalan kampung yang tetap sunyi dan damai. Ratri Anindya Prameswari menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia tidak merasa takut berada sendirian di rumah pada malam hari. Kehadiran Aditya Mahendra Wijaya seolah mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Kalau saya menerima ajakan makan malam itu, katanya akhirnya, harus di tempat di mana saya bisa datang dengan pakaian sederhana yang saya punya tanpa merasa tidak pantas. Kamu akan tetap terlihat cantik dengan pakaian apapun, jawab Aditya Mahendra Wijaya tanpa ragu. Tapi kita bisa pergi ke restoran masakan rumahan yang saya kenal. Suasananya tenang, makanannya enak, tidak berlebihan. Kamu bisa datang dengan cara yang membuatmu merasa paling nyaman. Wajah Ratri Anindya Prameswari memanas mendengar pujian itu. Saya tidak terbiasa mendengar hal seperti itu. Mungkin sudah waktunya kamu mulai terbiasa, kata Aditya Mahendra Wijaya sambil tersenyum lembut. Kamu pantas mendapatkannya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan karena masih bingung menghadapi perhatian sebesar itu. Lalu perusahaan? Bagaimana besok tanpa saya yang membersihkan semuanya? Saya sudah mengaturnya. Saya minta jadwal kerjamu diganti minggu ini. Kamu tetap di rumah bersama anak-anak sampai dokter mengizinkan mereka kembali beraktivitas. Setelah itu kita bicarakan jadwal yang lebih fleksibel agar kamu bisa belajar jika mau, jelasnya. Saya bahkan tidak tahu harus mulai mencari kampus dari mana, akunya. Usia saya sudah 30. Sudah lama sekali saya tidak sekolah. Saya merasa terlalu tua untuk itu. Tidak sama sekali, jawab Aditya Mahendra Wijaya cepat. Saya kenal orang yang mulai kuliah di usia 40 bahkan 50. Saya bisa menunjukkan beberapa pilihan. Besok, kalau kamu bersedia, saya bisa datang lebih awal membawa brosur kursus malam, lalu kita lihat bersama. Cara bicaranya membuat kehangatan aneh menjalar di dada Ratri Anindya Prameswari. Saya tidak ingin Anda berpikir saya mengatakan ini hanya untuk menyenangkan Anda. Kalau saya tidak mau, saya akan jujur, katanya pelan. Saya hanya ingin tahu bagaimana sistemnya, berapa biayanya, berapa lama waktunya. Saya belum tahu apakah saya mampu, tapi saya ingin mengerti. Kalau begitu besok kita bawa semua itu ke meja. Kamu, saya, kalkulator, dan secangkir kopi. Lalu kita lihat apa yang mungkin, jawab Aditya Mahendra Wijaya dengan nada praktis. Pendekatan nyata itu membuat segalanya terasa lebih mungkin. Untuk pertama kalinya, impian melanjutkan pendidikan tidak lagi terasa seperti angan jauh, tetapi sesuatu yang bisa direncanakan langkah demi langkah. Malam terus berjalan dan tak satu pun dari mereka tanpa ingin mengakhiri percakapan. Mereka berbicara tentang musik, klub sepak bola favorit, dan film-film yang disukai. Ratri Anindya Prameswari menceritakan kisah lucu tentang si kembar, seperti saat mereka mencoba memandikan kucing liar di area cuci baju. Aditya Mahendra Wijaya tertawa lepas seperti yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tawa terbuka dan tulus. Anda tidak pernah tertawa seperti itu di kantor, komentarnya sambil tersenyum. Di kantor saya adalah atasan. Di sini saya bisa menjadi hanya Aditya Mahendra Wijaya, jawabnya ringan. Jam dinding menunjukkan pukul 10:30 dan Ratri Anindya Prameswari terkejut. Astaga, saya tidak sadar waktu berjalan begitu cepat. Anda pasti lelah, seharian bekerja. Benar, tapi ini kelelahan paling ringan yang pernah saya rasakan, jawabnya jujur. Namun besok pagi saya ada rapat, jadi sebaiknya saya pulang. Ia berdiri perlahan, seolah tidak ingin merusak suasana hangat yang tercipta di ruang tamu. Ratri Anindya Prameswari mengantarnya sampai gerbang. Jalan kampung terlihat tenang dengan beberapa lampu jalan menerangi trotoar. Terima kasih sudah datang lagi hari ini, ucapnya tulus. Kehadiran Anda membuat hari saya terasa jauh lebih ringan. Saya yang berterima kasih karena sudah menerima saya, balas Aditya Mahendra Wijaya. Bolehkah saya meminta satu hal lagi sebelum pergi? Jantungnya kembali berdebar. Apa? Aditya Mahendra Wijaya memasukkan tangan ke saku celana, kebiasaan yang ia lakukan saat memilih kata dengan hati-hati. Pikirkan baik-baik tentang makan malam itu, bukan sebagai janji besar, tapi sebagai kesempatan bagi kita berbicara jauh dari obat, demam, dan kekhawatiran. Hanya kita berdua di tempat yang tenang. Ratri Anindya Prameswari ragu beberapa detik, teringat semua momen ketika hidup merenggut sesuatu saat ia mulai merasa tenang. Namun ia juga teringat cara pria itu merawat anak-anaknya dengan sabar dan penuh hormat. Saya akan memikirkannya, ulangnya lebih mantap. Kalau saya merasa siap, saya akan mengirim pesan. Aditya Mahendra Wijaya tersenyum puas. Itu sudah cukup untuk saya hari ini. Ia melangkah sedikit lebih dekat, tidak sampai menyentuhnya,
tetapi cukup membuatnya kembali merasakan aroma parfum lembut pria itu. Selamat malam, Ratri Anindya Prameswari. Selamat malam, Aditya Mahendra Wijaya. Ia berjalan menuju mobil, masuk, menyalakan mesin, lalu pergi perlahan. Ratri Anindya Prameswari tetap berdiri memandang hingga lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan, merasakan campuran ketenangan dan kegelisahan. Ia kembali masuk rumah, mengecek anak-anak sekali lagi, memastikan selimut mereka rapi dan napas mereka teratur. Setelah itu ia menjatuhkan diri ke tempat tidur, tubuhnya lelah namun pikirannya terus berputar. Ia mengambil ponsel, membuka percakapan dengan Aditya Mahendra Wijaya, dan membaca ulang pesan-pesan hari itu. Jariknya melayang di atas layar beberapa detik sebelum akhirnya menulis, "Terima kasih untuk hari ini. Saya akan memikirkan soal makan malam itu. Selamat malam." Hampir seketika balasan datang, tidur yang nyenyak. Besok akan menjadi hari yang lebih baik. Selamat malam, Ratri Anindya Prameswari. Ia mematikan lampu kamar, tetapi butuh waktu lama sebelum benar-benar tertidur. Bayangan Aditya Mahendra Wijaya di dapur, memotong sayuran dengan lengan kemeja digulung, terus muncul di pikirannya. Keesokan paginya alarm berbunyi pukul 7 meski ia tidak perlu bekerja. Kebiasaan itu sudah melekat. Ia bangun, langsung menuju kamar anak-anak dan tersenyum melihat mereka sudah terjaga meski wajah masih lelah. "Ma, demamnya sudah hilang," seru Raka Arya Pratama dengan semangat. Ratri Anindya Prameswari mengecek dengan termometer dan mengangguk. "Kita tetap lanjutkan antibiotik, tapi kalian sudah jauh lebih baik." Ia menyiapkan sarapan, memberi obat, lalu menyalakan kartun di televisi. Setelah itu ia mengambil buku catatan dan kartu nama Aditya Mahendra Wijaya, mengusap nomor yang tercetak sambil mengingat semua percakapan mereka. Tepat pukul 9, ponselnya bergetar. "Selamat pagi, Ratri Anindya Prameswari. Bagaimana kabar teman-teman kecilku pagi ini?" Ia membalas dengan foto Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra yang tersenyum memakai piyama sambil memegang cangkir susu. "Jauh lebih baik. Sepertinya yang terburuk sudah lewat." Beberapa menit kemudian panggilan video masuk. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. Si kembar berlari mendekati layar. "Om Aditya Mahendra Wijaya," teriak mereka. Ia tertawa dari seberang. "Senang sekali melihat senyum kalian tanpa demam. Om janji nanti bawa permainan papan saat kalian benar-benar sembuh." Ratri Anindya Prameswari baru muncul setelah itu, merapikan rambutnya cepat. "Selamat pagi," sapanya agak malu. "Selamat pagi," jawab Aditya Mahendra Wijaya, matanya tampak lebih cerah melalui layar. "Tentang yang kita bicarakan kemarin, bolehkah saya mampir sore ini membawa brosur kampus dan kursus?" Ia berpikir sejenak, mempertimbangkan dampak menerima kunjungan lagi. "Boleh, setelah makan siang saja. Saat itu saya sudah memberi obat." "Baik. Lalu soal makan malam, sudah sempat dipikirkan?" Jantungnya kembali berdebar. "Saya memikirkannya. Saya masih takut, tapi mungkin akan baik memiliki satu malam berbeda setelah semua yang terjadi." Di layar, senyum Aditya Mahendra Wijaya melebar. "Jadi saya boleh menganggap itu sebagai kemungkinan ya?" "Mungkin saja," jawabnya dengan senyum tipis. "Untuk sekarang itu yang paling bisa saya katakan." "Tidak apa-apa, saya bisa menunggu," katanya lembut. Panggilan berakhir beberapa menit kemudian, dan Ratri Anindya Prameswari menghabiskan pagi dengan perasaan aneh penuh harapan. Pukul 3 sore, mobil Aditya Mahendra Wijaya terlihat di jalan. Ia datang membawa map dan wajah penuh semangat. "Saya membawa materi yang saya janjikan," katanya sambil masuk. Ia menyebarkan di atas meja tumpukan brosur kursus keperawatan dan universitas dengan program malam. "Lihat, ada kursus teknik keperawatan 2 tahun dengan kelas malam, dan ada juga universitas yang menawarkan beasiswa parsial untuk karyawan perusahaan mitra. Perusahaan kita termasuk salah satunya." Ratri Anindya Prameswari memeriksa setiap kertas dengan saksama. "Semua ini terlihat terlalu mahal. Jika kita gabungkan gajimu, kemungkinan kenaikan gaji, dan program beasiswa, mungkin tidak sesulit yang terlihat," jawab Aditya Mahendra Wijaya sambil mengambil kalkulator. Mereka menghabiskan lebih dari 1 jam menghitung biaya, membandingkan uang kuliah, dan memikirkan transportasi. Beberapa kali Ratri Anindya Prameswari hampir menyerah dalam pikirannya, tetapi Aditya Mahendra Wijaya selalu menunjukkan alternatif, cara agar semuanya bisa disesuaikan. "Kalau kamu bersedia lembur beberapa hari,
Saya bisa memberikan tambahan yang langsung dialokasikan untuk biaya kuliah, sarannya. Tapi saya tidak ingin membuatmu kelelahan. Saya sudah lelah setiap hari, jawab Ratri Anindya Prameswari jujur. Kalau kelelahan itu untuk sesuatu yang bisa mengubah hidup kami, saya rasa itu layak diperjuangkan. Kalau ini berarti saya harus lelah demi sesuatu yang bisa mengubah hidup kami. Saya rasa itu sepadan, kata Ratri Anindya Prameswari pelan, dan pada suatu titik ia menyadari bahwa ia tidak lagi berbicara sekadar untuk menghibur diri. Ia benar-benar mulai mempertimbangkan untuk mengikuti kursus. Saya akan butuh bantuan menjaga anak-anak pada malam hari, komentar Ibu Rosa, tetangga yang selama ini membantu mereka. Saya bisa membantu, tapi saya tidak mau memberatkan kebaikan beliau. Bagaimana kalau kita juga memikirkan sedikit bantuan biaya untuk Ibu Rosa? Usul Aditya Mahendra Wijaya tenang. Saya menanggung sebagian, kamu sebagian, supaya tidak ada yang merasa terbebani. Ratri Anindya Prameswari menatapnya terkejut. Kamu benar-benar sudah memikirkan semua ini? Sejak kemarin, akunya, ketika saya melihat kamu merawat anak-anak sambil tetap memikirkan pekerjaan, saya sadar bahwa jika ada seseorang yang pantas memiliki profesi di bidang kesehatan, itu adalah kamu. Setelah mereka selesai menganalisis berbagai pilihan kursus, Aditya Mahendra Wijaya menutup map dan menatapnya dengan serius. Ratri Anindya Prameswari, saya tahu ini terasa banyak untuk diproses. Kamu tidak perlu memutuskan hari ini. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa selalu ada jalan. Ia merasa haru. Terima kasih. Hanya dengan melihat semua ini di atas kertas saja sudah terasa tidak terlalu mustahil. Dari ruang tamu, Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra memanggil, meminta Aditya Mahendra Wijaya bermain permainan memori bersama mereka. Ia pun pergi dan ketiganya duduk di lantai, tertawa di setiap giliran. Ratri Anindya Prameswari mengamati dari ambang pintu, merasakan kehangatan yang tumbuh di dalam hatinya, perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Cara Aditya Mahendra Wijaya sengaja mengalah agar anak-anak tersenyum. Kesabarannya menjawab pertanyaan polos mereka, menunjukkan sisi dirinya yang mungkin tidak pernah dilihat orang-orang di perusahaan. Menjelang sore, ia bangkit dan kembali ke dapur, tempat Ratri Anindya Prameswari sedang mencuci cangkir. Tentang makan malam, ujarnya dengan suara lebih pelan agar anak-anak tidak mendengar. Saya berpikir besok malam. Saya pilih tempat yang tenang. Saya jemput kamu di sini dan mengantar pulang lebih awal jika kamu mau. Ibu Rosa sudah bilang bisa menjaga mereka. Tadi saya sempat berbicara dengannya di luar. Perut Ratri Anindya Prameswari terasa dingin sekaligus hangat. Keputusan yang selama ini ia tunda kini seakan berdiri tepat di depan pintu menunggu jawaban. Ia menatap jendela, lalu ke arah lorong menuju kamar anak-anak, seolah mencari petunjuk tak terlihat. Akhirnya ia menarik napas dalam dan kembali menatap Aditya Mahendra Wijaya. Kalau saya bilang ya, kamu berjanji tidak akan mengacaukan hidup saya dan hidup anak-anak saya? Aditya Mahendra Wijaya menatapnya mantap. Saya berjanji akan melakukan segalanya untuk membawa lebih banyak kebahagiaan daripada masalah. Saya tidak bisa mengendalikan dunia, tapi saya bisa mengendalikan sikap saya terhadap kamu. Ia terdiam beberapa detik yang terasa sangat panjang, lalu akhirnya berbisik pelan, hampir seolah takut mendengar keputusannya sendiri. Baiklah, saya menerima untuk makan malam denganmu besok. Senyum Aditya Mahendra Wijaya muncul seketika, namun tetap tenang dan penuh hormat. Terima kasih sudah mempercayai saya seperti ini, katanya tulus. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya. Ratri Anindya Prameswari merasa kakinya sedikit lemas. Saya masih sangat takut, Aditya Mahendra Wijaya. Jangan berharap saya datang nanti dengan perasaan sepenuhnya tenang, karena saya tidak akan begitu. Saya tidak mengharapkan kesempurnaan darimu, jawabnya lembut. Saya hanya berharap kamu tetap jujur seperti selama ini. Sisanya kita jalani bersama. Ia menggigit bibir bawahnya, gugup namun juga dipenuhi harapan. Menurutmu jam berapa yang paling baik? Tanya Ratri Anindya Prameswari pelan. Pukul 19.30 saya jemput di sini, jadi kita punya waktu cukup untuk berbincang dengan tenang, jawab Aditya Mahendra Wijaya. Baik, ia mengangguk, merasakan jantungnya kembali berdebar. Aditya Mahendra Wijaya melangkah sedikit lebih dekat, cukup untuk membuatnya sadar akan perubahan napas mereka berdua. Saya janji ini akan menjadi malam yang ringan, tanpa tekanan. Saya hanya ingin mendengarkanmu, mengenalmu lebih dalam, dan membiarkanmu mengenal saya juga. Ratri Anindya Prameswari menggenggam cangkir dengan kedua tangan. Saya akan berusaha tidak mundur sampai saat itu tiba, gumamnya dengan senyum malu-malu. Aditya Mahendra Wijaya memiringkan kepala, menatap langsung ke matanya.
Kalau suatu saat kamu ingin membatalkan, kirim pesan dulu. Biarkan saya mencoba meyakinkanmu untuk tetap datang. Ia menghela napas panjang, campuran cemas dan harapan. Kamu akan punya kesempatan itu, Aditya Mahendra Wijaya. Besok saat hendak keluar, jika saya masih setakut sekarang, mungkin saya perlu mendengarnya lagi, bahwa memang layak untuk pergi. Ia mengangguk pelan dengan ekspresi serius namun lembut. Kalau begitu, besok saya akan mengingatkanmu sambil menatap matamu, tentang semua alasan mengapa makan malam ini bisa menjadi awal sesuatu yang sangat baik bagi kita berdua. Keesokan harinya, Ratri Anindya Prameswari bangun dengan campuran kecemasan dan harapan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pagi itu ia habiskan untuk merawat anak-anaknya yang kini sudah jauh lebih baik. Tetapi pikirannya tak bisa lepas dari janji semalam. Ia memilih gaun biru sederhana yang sudah lama ia simpan, merapikan rambut, dan mengoleskan sedikit lipstik. Saat bercermin, ia melihat sosok perempuan yang seolah lama tersembunyi di balik lelah dan kekhawatiran. Pukul 7, Ibu Rosa datang membawa kue kering buatan rumah dan senyum penuh pengertian. Pergilah dengan tenang. Nak, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Tepat pukul 19.30, bel berbunyi. Aditya Mahendra Wijaya berdiri di depan pintu mengenakan jeans gelap dan kemeja putih tanpa dasi. Tampil santai namun tetap menawan, sambil membawa buket kecil bunga daisy. Kamu terlihat sangat cantik, katanya sambil menyerahkan bunga itu. Ini untukmu. Ratri Anindya Prameswari menerima buket dengan tangan gemetar, mencium aroma lembut kelopaknya. Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra berlari memeluknya. Om Aditya Mahendra Wijaya, kami boleh ikut? Ia berjongkok sambil tersenyum. Malam ini hanya saya dan ibu kalian, tapi saya janji lain kali kita jalan-jalan bersama. Mereka masuk ke mobil dan menuju sebuah restoran kecil yang hangat dengan meja kayu dan lampu lembut, tidak mewah, persis seperti yang dijanjikan. Duduk di sudut yang tenang, Ratri Anindya Prameswari perlahan mulai rileks saat percakapan mengalir. Sejak kecil saya selalu ingin merawat orang, akunya. Kalau melihat orang terluka, saya selalu ingin menolong. Mungkin karena itu keperawatan terasa sangat cocok. Dan itu akan terwujud, jawab Aditya Mahendra Wijaya, menggenggam tangannya di atas meja, karena saya akan berada di sampingmu, membantu apapun yang kamu butuhkan. Sentuhan itu mengirim getaran hangat di lengan Ratri Anindya Prameswari. Saya takut terbiasa dengan semua ini, lalu suatu hari kamu pergi, katanya jujur. Aditya Mahendra Wijaya meremas tangannya dan condong sedikit ke depan. Ratri Anindya Prameswari, lihat saya. Saya tidak berada di sini karena dorongan sesaat. Sejak hari di apotek itu, saya tidak bisa berhenti memikirkanmu, tentang caramu berjuang, mencintai, dan tidak pernah menyerah. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini kepada siapapun. Air mata menggenang di mata Ratri Anindya Prameswari. Saya juga tidak bisa berhenti memikirkanmu. Saya tidak tahu bagaimana memulai hubungan lagi, tapi saya ingin mencoba. Aditya Mahendra Wijaya bangkit, berjalan mengitari meja, lalu berlutut di samping kursinya dengan penuh ketulusan. Kalau begitu, mari kita mencoba bersama, pelan-pelan, mengikuti waktumu, tapi tetap bersama, ujar Aditya Mahendra Wijaya dengan lembut. Saat mereka keluar dari restoran, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Di dalam mobil yang terparkir di depan rumahnya, Aditya Mahendra Wijaya menoleh. Ratri Anindya Prameswari, ada satu hal yang harus saya lakukan sebelum kamu turun. Ia mendekat perlahan dan Ratri Anindya Prameswari tidak mundur. Ciuman itu lembut, hati-hati, penuh janji yang tak terucap. Saya tidak ingin ini hanya menjadi satu malam, bisiknya. Saya ingin ini menjadi yang pertama dari banyak malam. Saya juga ingin begitu, jawab Ratri Anindya Prameswari pelan. Tapi saya masih takut. Kita akan menjaganya agar berjalan baik, satu hari demi satu hari. Dalam bulan-bulan berikutnya, hidup Ratri Anindya Prameswari berubah perlahan. Aditya Mahendra Wijaya menepati janjinya untuk melangkah pelan, rutin mengunjungi mereka dan memenangkan kepercayaan Raka Arya Pratama serta Bima Dwi Saputra sedikit demi sedikit. Di perusahaan mereka tetap bersikap profesional dan tidak mencolok, tetapi Ratri Anindya Prameswari selalu merasakan tatapan hangatnya di setiap kesempatan. Sebulan kemudian, Aditya Mahendra Wijaya membantunya mendaftar kursus teknik keperawatan, menyesuaikan jadwal kerjanya dan bersikeras menanggung biaya kuliah. Ratri Anindya Prameswari belajar dengan tekad luar biasa, meraih nilai terbaik di kelas. 6 bulan berlalu, hubungan mereka tidak lagi menjadi rahasia bagi keluarga dan teman dekat.
Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra sangat menyukai Om Aditya Mahendra Wijaya, yang kini menjadi bagian dari rutinitas mereka. Suatu hari Sabtu, ia mengundang mereka makan siang di rumahnya. Di taman, ia menunjukkan peta-peta kayu yang telah ia buat. "Ingat kamu pernah bilang bermimpi punya kebun kecil?" katanya sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin halus, bukan untuk menggantikan masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan. "Saya mencintai kalian." Ratri Anindya Prameswari memeluknya dengan haru. "Saya juga mencintaimu. Terima kasih karena tidak pernah menyerah." 2 tahun kemudian, Ratri Anindya Prameswari lulus sebagai tenaga keperawatan. Dalam upacara kelulusan, Aditya Mahendra Wijaya, Raka Arya Pratama, dan Bima Dwi Saputra bertepuk tangan bangga di barisan depan. Ia kini bekerja di klinik perusahaan, dihormati karena kompetensinya. Pada pesta kelulusan, Aditya Mahendra Wijaya meminta bicara dan berlutut di hadapan semua orang sambil mengeluarkan cincin emas. 2 tahun lalu saya melihat seorang wanita luar biasa yang rela menjual segalanya demi anak-anaknya. Hari ini saya melihat wanita yang sama, lebih kuat dan telah meraih impiannya. Kamu mengajarkan saya arti nilai yang sesungguhnya. Maukah kamu menikah dengan saya? Ratri Anindya Prameswari menoleh pada Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra yang memberi isyarat setuju, lalu memandang pria yang telah mengubah keputusasanya menjadi harapan. "Ya, 1000 kali ya." Ciuman mereka disambut tepuk tangan, tetapi yang terpenting adalah detak jantungnya yang berdetak selaras dengannya. Saat mereka berdansa, Ratri Anindya Prameswari menatap cincin baru di jarinya, tahu bahwa cincin itu tidak akan pernah perlu dijual. "Kamu tahu, Aditya Mahendra Wijaya," bisiknya sambil menyandarkan kepala di dadanya, "kadang saya merasa Tuhan membiarkan saya hampir menjual cincin lama itu hanya agar kamu muncul di hidup saya pada waktu yang tepat." Ia memeluknya lebih erat dan mencium puncak kepalanya. "Dan saya bersyukur setiap hari karena hari itu saya masuk ke apotek, karena saya melihat dalam dirimu bukan hanya seorang wanita putus asa, tetapi wanita yang menjadi cinta hidup saya." Raka Arya Pratama dan Bima Dwi Saputra berlari memeluk mereka. Dan di sana, dikelilingi keluarga yang dulu tak pernah ia bayangkan, Ratri Anindya Prameswari akhirnya memahami bahwa kadang kita harus hampir kehilangan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. "Terima kasih," bisiknya sambil menatap mata Aditya Mahendra Wijaya, karena telah mengajarkan bahwa keajaiban masih bisa dipercaya.